Lu pernah kebayang nggak? Setelah mati, bukannya istirahat tenang, lu malah dibangkitin lagi dan dipaksa ikut game brutal buat ngeburu monster. Film ini mulai dengan kisah tragis Masaru Kato, tokoh utama kita. Sebelum mati, Kato adalah cowok berhati baik yang berjuang keras buat ngidupin dan ngerawat adik kecilnya. Satu-satunya keluarga yang dia punya. Janjinya cuma satu, dia bakal balik dan terus jagain adiknya. Tapi nasib berkata lain. Kato tewas waktu coba misahin orang berantem di stasiun kereta. Pas dia buka mata lagi, bukannya damai, dia malah ada di tempat aneh dan menyeramkan. Ruangan Gans. Kato kebingungan. Dia sadar berada di sebuah apartemen di Tokyo bareng sekelompok orang asing yang juga udah mati tapi udah lama hidup di dunia Gans. Ada kakek Suzuki, Reika, dan veteran sinis bernama Joichiro Nishi. Di tengah ruangan itu, berdiri bola hitam raksasa bernama Gans. Bola itu tiba-tiba nyala dan munculin pesan berisi perintah, bunuh monster. Setelah itu, bola ngeluarin pakaian armor dan senjata yang harus mereka pakai. Kato yang masih bingung gak punya pilihan selain nurut, pakai baju itu dan ambil senjatanya. Tiba-tiba, tubuh mereka keteleport dari Tokyo ke tempat pertarungan, Osaka. Kato yang masih shock, mulai panik pas satu monster tiba-tiba muncul dan terdeteksi. Suzuki langsung nembak, tapi serangannya gagal karena jaraknya terlalu jauh. Untung aja, Nishi gerak cepet dan berhasil ngeledakin kepala monster itu di depan Kato. Kato makin takut ngelihatnya. Dengan emosi campur aduk, dia marah ke Nishi dan nuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, monster lain mulai bermunculan. Jumlahnya gila-gilaan banyak. Sesuai aturan Gans, mereka harus ngalahin semua monster itu kalau mau dapat poin dan balik ke ruangan tadi. Akhirnya, mereka mulai nyusun rencana buat ngabisin semuanya. Tapi sebelum sempat jalanin rencana, mereka ketahuan dan langsung diburu para monster. Kato dikejar sama makhluk berkepala aneh. Tapi untung, armornya masih bisa ngelindungin dia dari serangan. Di tengah kekacauan itu, tim Osaka akhirnya muncul. Mereka nemuin tim Tokyo yang udah babak belur. Dengan perlengkapan dan teknologi yang jauh lebih canggih, tim Osaka langsung turun tangan dan mulai ngebantai para monster satu persatu. Di dunia Gans, tujuan akhirnya cuma satu, ngumpulin 100 poin. Setiap monster yang lu bunuh punya nilai poin sendiri. Begitu lo nyentuh angka 100, Gans bakal kasih lo 3 pilihan penting. Kekuatan, lo dapat senjata super kuat kayak Z-Gun. Kebangkitan, lo bisa ngidupin lagi salah satu rekan Gans yang udah mati. Kebebasan, lo keluar selamanya dari permainan, dan semua ingatan tentang Gans bakal dihapus. Kato bersikeras pengen bantu ngelawan para monster, tapi untung Reika cepet-cepet nyegah dia. Suzuki lalu ngasih Kato koin biar dia bisa nelfon adiknya, satu-satunya keluarga yang dia punya. Sementara itu, ketua tim Osaka akhirnya ngelihat target utama mereka dari atas tower. Di sisi lain, Kato tiba-tiba ketemu monster dan meski panik, dia berhasil ngebunuhnya. Di situ dia ketemu cewek bernama Yamasaki Anzu. Mereka akhirnya kerjasama buat ngelawan monster bareng. Kato pengen banget terus maju, tapi Anzu ngingetin kalau dia bisa mati kapan aja. Di tengah pertempuran, Anzu sempat bilang kalau Kato itu ganteng, bikin suasana agak canggung di tengah kekacauan. Kato terus bertarung sendirian pakai senjata seadanya, sementara Anzu punya senjata yang lebih berguna. Tapi sial, Anzu ketangkap monster. Kato langsung nekat nyelamatin dia. Dia berhasil ambil senjata Anzu dan ngebunuh monster itu dengan cara brutal. Untungnya, Anzu masih hidup. Kato lega. Mereka akhirnya sempat ngobrol sebentar. Kato cerita kalau dia udah nggak punya orang tua dan cuma hidup buat adiknya. Anzu ngaku kalau dia seorang janda muda. Mereka sepakat buat bertahan bareng dan janji gak akan mati di dunia ini. Anzu lalu ngenalin Kato ke anggota tim Osaka, dari si ketua sampai yang paling jago, Oka Hachiro, yang katanya lagi ngumpet di suatu tempat. Tapi belum sempat mereka lanjutin obrolan, tiba-tiba muncul monster raksasa di dekat Reika dan Suzuki. Oka Hachiro muncul dengan robot raksasanya, siap buat lawan monster raksasa yang baru aja muncul. Dua anggota tim Osaka sempat ngobrol, katanya dulu Oka pernah ngelawan monster super kuat. Waktu itu semua temannya mati, cuma dia yang selamat, dan dia sendirian yang berhasil bunuh monster itu. Sementara itu, tim Kato lagi kacau. Rekan-rekan Kato tiba-tiba diserang pasukan tentara.
tapi mereka malah keinjek sama monster terbang yang tiba-tiba muncul. Monster itu kelihatan kayak lagi nyari seseorang. Tentara-tentara nembakin dia, tapi malah bikin si monster makin ngamuk. Kato sempat berhasil nangkap monster itu pakai tali senjatanya, tapi makhluk itu berhasil lepas. Si botak dari tim Osaka muncul dan nembakin monster itu berkali-kali, tapi tetap gak mati-mati. Dia terus nembak sampai akhirnya monster itu balik nyerang dan ngebunuh dia. Ironisnya, si botak juga mati bareng si botak di momen yang sama. Dua-duanya tewas dengan brutal. Monster yang tadi nongkrong di atas tower akhirnya muncul lagi. Ternyata itu bos monsternya. Si botak langsung nyerang duluan, tapi monster itu masih hidup dan dengan lincahnya ngindar dari semua serangan. Tiba-tiba, monster itu berubah jadi raksasa perempuan telanjang yang mengerikan. Kato nekat nyerang, berusaha ngebunuhnya, tapi monster itu terlalu cepat. Untungnya, salah satu tembakannya kena kepala si monster. Sayangnya, makhluk itu belum mati, malah kepalanya tumbuh lagi. Di saat kritis itu, Nishi datang dan berhasil ngebunuh monster cewek itu, tapi cuma sebentar. Monster itu hidup lagi dengan bentuk baru, monster bertanduk yang jauh lebih kuat. Nishi langsung kena serangan balik, tangannya putus, dan Kato teriak nyuruh semuanya kabur. Sementara itu, Oka dengan robot raksasanya ngeluarin pedang katana super besar dari tangan robotnya. Dia langsung nyerang dan nebas monster itu sekali, tapi belum cukup buat ngalahin. Duel jarak dekat pun terjadi, robot Oka sempet jatuh, tapi Oka gak nyerah. Dia lompat ke atas kepala monster itu, dan dengan serangan terakhirnya, akhirnya berhasil membunuh monster raksasa itu. Monster bertanduk itu akhirnya ketemu sama Oka, keduanya siap tempur, Oka dengan armor robot canggihnya dan si Raja Monster dengan kekuatan gilanya. Pertarungan pun pecah. Oka berhasil nebas tubuh dan kepala si monster, lalu ngeluarin semacam Rasengan energi dari armornya dan ngebombardir Raja Monster tubi-tubi. Tapi, monster itu masih hidup. Kali ini dia nunjukin wujud aslinya, lebih kuat, cepet, dan bisa regenerasi seketika. Oka diserang habis-habisan sampai kewalahan. Akhirnya dia keluar dari armornya, lalu nyerang dari belakang, berhasil nusuk si monster. Tapi abis itu kabur dan sembunyi karena udah kehabisan tenaga. Kato coba maju buat ngelawan, tapi tiba-tiba muncul bola raksasa di udara, nembakin peluru ke segala arah. Dan sialnya, Pak Suzuki kena pas lindungin Kato dan tewas di tempat. Setelah itu, monster itu nongol lagi, kali ini dalam bentuk yang lain. Mungkin ini wujud aslinya yang paling berbahaya. Tatapannya dingin, sadis, cuma berdiri diem ngeliatin Kato dan kawan-kawan. Kato akhirnya terpaksa duel langsung sama si Raja Monster pakai senjata seadanya. Monster itu nyari Oka, tapi Kato malah nekat mukul si monster yang langsung ngebales dan bikin armor Kato rusak parah. Monster itu lalu pergi nyari Oka yang lagi sembunyi. Kato dan yang lain buru-buru nyusun rencana kalau si monster balik lagi. Di tengah momen itu, Anzu tiba-tiba nyatain cinta ke Kato, momen singkat tapi manis di tengah kekacauan, dan ya, dia emang cakep. Gak lama, monster itu balik lagi sambil bawa Oka yang udah kepotong dua. Kato langsung panik. Si monster cuma nunjuk ke jidat Kato dan bilang kalau dia adalah dewa. Tapi sebelum sempat nyerang, boom! Tangannya putus kena tembakan dari Anzu. Anzu terus nemakin monster itu sampai badannya hancur sebagian, tapi monster itu malah ngeluarin sinar laser dari matanya secara acak. Salah satu lasernya kena Kato sampai kakinya putus. Kato kesakitan, tapi masih hidup, berusaha ngambil pistolnya. Reika udah ketakutan setengah mati. Monster itu masih nembak secara brutal. Anzu tiba-tiba nekat lari ke arah monster, tapi kena laser dan tewas terbelah dua. Kato yang lihat itu langsung ngamuk. Di saat terakhir, Nishi datang naik motor, langsung ngebabat monster itu dengan tebasan keras. Akhirnya Kato yang marah besar teringat wajah Anzu dan adiknya. Semua perjuangan dan janji yang belum sempat dia tepati. Dengan emosi campur aduk, dia nembakin si Raja Monster secara brutal.
tanpa henti. Tembakan demi tembakan terus dilepas sampai akhirnya tubuh si monster hancur dan benar-benar mati. Pertarungan pun berakhir. Begitu mereka balik ke ruangan Gans, tubuh mereka langsung pulih, utuh dan sehat lagi seolah gak pernah terluka. Bola Gans mulai nyala, menampilkan hasil pertempuran dan menghitung poin masing-masing anggota. Ternyata, Kato berhasil mencapai 100 poin. Gans lalu kasih dia 3 pilihan spesial. Kekuatan baru, menghidupkan kembali seseorang, atau keluar dari permainan. Tanpa ragu, Kato memilih untuk menghidupkan kembali Anzu. Gans memproses pilihannya dan tiba-tiba Anzu muncul lagi. Kebingungan, tapi juga senang banget bisa hidup kembali. Kato baru sadar, ternyata masih ada harapan buat keluar dari neraka itu. Waktu pun berlalu, tim Tokyo makin kuat dan anggotanya makin banyak. Setelah berbagai misi berat, Kato akhirnya ngumpulin 100 poin lagi. Kali ini, dia milih opsi ketiga, keluar dari Gans dan balik ke dunia nyata. Akhirnya Kato benar-benar bebas, bisa hidup normal lagi dan menepati janjinya untuk kembali ke adiknya.